Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 7 Statistika Bab 4. Anggota kami pertama ada Sabrina Azaraya Wahyudi dengan NIM belakang 189, lalu ada Anissa Kurniasari dengan NIM belakang 154, lalu ada Najwa Amelia Putri dengan NIM belakang 145, lalu ada Mok Apriza Zendawa dengan NIM belakang 208, dan ada Joshua Sojangon Dahyang Sinurat dengan NIM belakang 217. Tujuan dari penyampaian materi ini adalah untuk memahami berbagai cara dalam menampilkan dan menginterpretasikan data, dan kita akan belajar yaitu mengembangkan serta menafsirkan diagram titik, mengembangkan dan menginterpretasikan diagram batang dan daun, menghitung serta memahami kuartil, desil, dan persentil, membuat serta menafsirkan diagram kotak dan diagram pencar, serta memahami koefisien kemiringan dan tabel kontingensi. Intinya, kita akan mempelajari materi yang diharapkan kita dapat mampu membaca dan menampilkan data statistik dengan cara yang lebih informatif dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu grafik titik. Grafik titik adalah cara sederhana untuk menampilkan data tanpa menghilangkan identitas setiap pengamatan. Setiap data digambarkan sebagai titik di sepanjang garis horizontal yang menunjukkan nilai-nilai data. Jika ada data yang sama atau sangat berdekatan, titik-titik tersebut akan ditumpuk ke atas satu sama lain. Dengan begitu, kita bisa melihat pola sebaran data secara cepat. Misalnya, apakah data tersebar secara merata atau terkumpul pada nilai tertentu. Kemudian, sebagai contoh, pada tabel ini ditampilkan jumlah kendaraan yang terjual selama 24 bulan terakhir di dua dealer mobil kecil di Amerika Serikat, yaitu Smith Ford Mercury Jeep dan Brobby Honda Volkswagen. Data ini nantinya bisa kita tampilkan dalam bentuk diagram titik agar lebih mudah melihat perbandingan penjualan antara kedua dealer tersebut. Melalui grafik titik, kita juga bisa langsung mengamati nilai yang sering muncul, data yang paling tinggi, dan penyebaran setiap dealer. Kemudian ada contoh Minitab-nya, yaitu hasil pengolahan data menggunakan software. Di sini terlihat diagram titik untuk kedua dealer mobil tadi, dan tiap titik mewakili jumlah kendaraan yang terjual per bulan. Dari hasilnya, kita bisa membandingkan secara visual, misalnya dealer mana yang memiliki rata-rata penjualan lebih tinggi atau sebaran data yang lebih merata. Dengan bantuan Minitab juga, analisis seperti ini bisa dilakukan lebih cepat dan bisa lebih akurat. Kemudian ada batang dan daun. Kita akan membahas diagram batang dan daun. Diagram ini merupakan teknik statistik yang menyajikan data kuantitatif dalam bentuk yang ringkas, namun tetap memperlihatkan setiap nilai datanya. Setiap angka dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut sebagai batang, dan bagian terakhir disebut sebagai daun. Batang ditempatkan secara vertikal, sedangkan daun tersusun secara horizontal di sampingnya. Keuntungan dari diagram ini adalah kita dapat melihat semua nilai asli, bukan hanya frekuensinya saja. Dan sebagai contoh, misalkan kita memiliki data nilai antara 90 hingga 100, yaitu 96, 94, 93, 94, 95, 96, dan 97. Digit pertama yaitu 9, itu sebagai batangnya, sedangkan digit terakhir menjadi daun, sehingga ditulis seperti ini, 9, kemudian ada garis, 6, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu daun-daunnya diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 6, dan 7. Dari sini kita dapat melihat penyebaran nilai secara rapi dan tetap pertahankan nilai aslinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdiel Zendawa dengan NIM 208. Contoh kedua. Daftar dalam tabel 4.1 menunjukkan jumlah slot iklan radio berdurasi 30 detik yang dibeli oleh masing-masing dari 45 anggota Asosiasi Dealer Mobil Greater Buffalo tahun lalu. Susunan data tersebut ke dalam tampilan batang daun. Di sekitar nilai beberapa jumlah slot iklan cenderung bergerombol, berapa jumlah slot iklan terendah yang dibeli oleh seorang dealer, berapakah jumlah slot iklan tertinggi yang dibeli. Berikut bentuk tabel batang daun. Berikutnya, grafik batang dan daun. Contoh lain, Minitab. Berikutnya, kuartil, desil, dan persentil. Simpangan baku adalah ukuran dispersi yang paling umum digunakan. Cara alternatif untuk menggambarkan penyebaran data meliputi penentuan lokasi nilai yang membagi sekumpulan pengamatan menjadi bagian-bagian yang sama. Rumus LP sama dengan N plus 1 P per 100. Ukuran-ukuran ini meliputi kuartil, desil, dan persentil.
perhitungan persentil. Untuk memformalkan prosedur komputasi, mari kita definisikan LP sebagai lokasi persentil yang diinginkan. Jadi, jika kita ingin menemukan persentil ke-33, kita akan menggunakan L33. Dan jika kita ingin menemukan median persentil ke-50, maka L sama L50. Rumus LP sama dengan N plus 1 P per 100. Jumlah pengamatan adalah N. Jadi, jika kita ingin menemukan median, posisinya berada di N plus 1 per 2. Atau kita dapat menuliskan sebagai N plus 1 dikali P per 100, di mana P adalah persentil yang diinginkan. Persentil, contoh. Sebagai contoh, daftar di bawah ini menunjukkan komisi yang diperoleh bulan lalu oleh 5 broker seperti broker sampel di kantor Solomon Smith Barney Oakland, California. Solomon Smith Barney adalah perusahaan investasi dengan kantor-kantor yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Seperti pada data, tentukan median kuartil pertama dan kuartil ketiga untuk komisi yang diperoleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menghitung persentil. Langkah yang pertama, susun data dari nilai terendah hingga tertinggi. Seperti contoh tersebut. Langkah yang kedua, hitung kuartil pertama dan ketiga. Tentukan L25 dan L75 menggunakan rumus LP sama dengan N plus 1 P per 100 dikali P per 100. Seperti contoh yang ada pada gambar. Selanjutnya, ini menunjukkan contoh persentil dengan Minitab. Lalu pada slide selanjutnya, ini merupakan contoh persentil menggunakan Excel. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh box plot dengan rincian soal. Alexander's Pizza menawarkan pengiriman pizza gratis dalam radius 24 km. Alex, pemiliknya, ingin informasi tentang waktu pengiriman. Berapa lama waktu pengiriman biasanya? Dalam rentang waktu berapa sebagian besar pengiriman akan selesai? Lalu untuk sampel 20 pengiriman, ia menentukan informasi berikut. Nilai minimum sama dengan 13 menit. Q1 sama dengan 15 menit. Median 18 menit, Q3 22 menit, nilai maksimum 30 menit. Buatlah diagram kotak untuk waktu pengiriman. Pada slide selanjutnya, ini merupakan contoh diagram kotak atau box plot. Ini contoh box plot menggunakan Minitab. Nah, terdapat kecondongan dari box plot, yaitu pada bab 3 telah diperkenalkan ukuran lokasi pusat untuk sekumpulan pengalaman, rata-rata, median, dan modus, serta ukuran penyebaran data, misalnya rentang dan simbangan baku. Nah, ciri lain dari sekumpulan data dalam bentuknya adalah ada 4 bentuk yang sering diamati, yaitu simetris, berkecondongan positif, negatif, dan bimodal. Nah, kecondongan, rumus menghitungnya adalah koefisien skewness dapat berkisar antara min 3 sampai 3. Nilai dekatnya bisa min 3 seperti min 0,257 menunjukkan skewness negatif yang signifikan. Terus yang kedua, nilai seperti 1,63 menunjukkan skewness positif sedang. Dan yang ketiga, ada nilai 0 yang terjadi ketika rata-rata dan median sama, menunjukkan distribusi simetris dan tidak ada skewness yang aktif. Nah, berikut bentuk yang sering ditemukan. Nah, contoh dari skewness adalah berikut adalah laba bersaham untuk sampel 15 perusahaan. Perangkat lunak pada tahun 2005. Laba per saham disusun dari yang terkecil hingga terbesar. Seperti ini ya contohnya. Hitung rata-rata, median, dan simbangan baku, dan tentukan koefisien skewness menggunakan estimasi persen. Nah, seperti ini cara menghitungnya. Berikut merupakan contoh penggunaan Minitab dari skewness. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara dua variabel
di mana salah satu teknik grafis yang kita gunakan untuk menggunakan hubungan antara variabel disebut diagram pencar. Dan untuk menggambar diagram pencar, kita memerlukan dua variabel. Salah satu variabel diskalakan sepanjang sumbu horizontal atau sumbu X grafik, sedangkan variabel lainnya diskalakan dengan sumbu vertikal atau sumbu Y. Lalu di sini ada contoh dari diagram sebar antara dua variabel. Ini contoh pertama ada contoh diagram dari data harga dan juga tahunannya. Lalu ada tinggi dan gajinya, dan serta ada diagram dari data harga lelang dan odometer. Lalu di sini ada contoh diagram sebar dalam bentuk Excel. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel kontingensi, di mana diagram sebar memerlukan agar kedua variabel setidaknya berada pada skala interval. Lalu bagaimana jika kita ingin mempelajari hubungan antara dua variabel ketika salah satu atau keduanya berada pada skala nominal atau ordinal? Dalam hal ini kita mencatat hasil dalam tabel kontingensi. Nah, di sini sudah ada contoh tabel kontingensi. Ini sudah ada, saya akan bacakan soalnya. Seorang produsen jendela prarakit memproduksi 50 jendela kemarin. Nah, pagi ini petugas pengendalian kualitas memeriksa setiap jendela untuk semua aspek kualitas. Setiap jendela diklasifikasikan sebagai layak atau tidak layak, serta berdasarkan shift di mana jendela tersebut diproduksi. Dengan demikian, kami melaporkan dua variabel pada satu item. Dua variabel tersebut adalah shift dan kualitas. Hasilnya dilaporkan dalam tabel berikut. Di sini sudah ada tabelnya, shift pagi, siang, malam, dan totalnya. Ini terus lalu ada data dari defective yang artinya sudah tidak layak, dan juga acceptable atau layak. Di sini kita bisa melihat pada pagi hari yang sudah tidak layak ada 3, dan yang masih layak ada 17, totalnya 20. Lalu pada siang hari yang tidak layak 2 dan yang layak 13, totalnya 15. Lalu pada malam hari yang tidak layak 1 dan yang layak 14, totalnya 15, dan secara total yang tidak layak ada 6 dan yang tidak layak ada 6, yang layak ada 44. Dijumlahkan jadi 50. Sekian presentasi kami untuk bab 4. Terima kasih.